Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Panggilan berbakti terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Begini firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang masih depan kami, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk kami memulai kegiatan kami beribadah di tempat ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini dalam pelayanan. Tuhan berkati kiranya Tuhan memberikan kami hikmat sehingga segala yang kami kerjakan, segala yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang jauh dari kurang sempurna ini kami landaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorak memuji Tuhan dengan pujian sungguh nyata.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 4. Begini firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh gembala jemaat. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Kepada gembala jemaat saya persilakan.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Bersyukur kalau kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Puji Tuhan, kalau semua sudah siap, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, memohon pertolonganmu. Kami jemaatmu siap untuk belajar firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu, Engkau menolong sehingga dapat menjelaskan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan setiap jemaat-Mu dapat memperhatikan firman Tuhan, dan pada akhirnya kami semuanya siap sedia untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur bulan Oktober sudah kita lewati dan semua jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Itu yang menjadikan kita bersyukur atas berkat Tuhan tersebut. Dan kita juga percaya pada bulan November Tuhan juga akan menyertai dan memberkati kita. Sepanjang bulan November tema kita adalah Jemaat Gloria Kayen bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Berdasarkan kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Dan yang menjadi tugas jemaat semua adalah membaca kitab Filipi. Ya, ini di minggu pertama di tanggal 1 di bulan November. Ayo mari kita komitmen membaca kitab Filipi. Kalau Bapak Ibu Saudara serius, tidak sampai 1 bulan ini sudah selesai, 1 hari sudah selesai ya. Tetapi dengan kita komitmen untuk membaca kitab Filipi sampai selesai, Bapak Ibu Saudara pasti akan mendapatkan berkat rohani. Dan tema kita pada minggu pagi hari ini adalah Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi tema khotbah pada pagi hari ini didasari dari kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 16. Dan yang menjadi ayat yang kita perhatikan untuk tema kita pada pagi hari ini adalah di ayat yang ke-6. Yaitu pekerjaan yang baik di dalam jemaat. Kalau tema kita sepanjang bulan, Jemaat Gloria Kayen bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Di kitab Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini kerinduan kita. Jemaat Gloria Kayen harus tampil bercahaya bagaikan bintang-bintang di dunia, ya. Para bintang di dunia itu kan sangat luar biasa, mereka menarik perhatian banyak orang. Tetapi kita beda. Kita bukan menarik perhatian supaya untuk dipuji, dikagumi, tetapi cahaya kita itu adalah gambaran dari keselamatan yang sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Ini yang menjadi kerinduan kita, bercahaya. Dari jauh sudah kelihatan. Dari jauh sudah terdengar, apalagi di zaman modern seperti hari ini, mudah sekali untuk memantau kehidupan seseorang, apalagi yang aktif di sosial media. Saudara pergi kemana, kalau saudara update status, pasti orang tahu, oh saudara sedang di situ, saudara sedang melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kerinduan kita sebagai jemaat Tuhan adalah kita mau belajar dari kitab Filipi, dari jemaat
di kota Filipi pada waktu itu. Dan tentu ini sangat bermanfaat bagi kita hari ini juga, yaitu menjadi jemaat yang bercahaya. Bahkan digambarkan bagai bintang-bintang di dunia. Ya. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah pekerjaan yang baik di dalam jemaat. Mari kita membaca kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat Doria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Filipi ini dimulai atau didirikan oleh Rasul Paulus ketika pelayanan di Filipi. Dimulai di penjara. Pada waktu itu kepala penjara siap akan bunuh diri, tetapi Paulus dan Silas mencegahnya. Dan itu menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan akhirnya kepala penjara itu menerima Injil. Dia diselamatkan. Dan tidak berhenti di situ saja. Dia mengundang Paulus dan Silas untuk ke rumahnya. Dan disitulah Paulus dan Silas memberitakan Injil. Dan seisi rumahnya mendengar berita Injil dan merespon sehingga mereka bertobat dan percaya Yesus. Jadi jemaat di Filipi berdiri karena ada orang-orang yang bertobat atas dosanya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukankah ini pola yang sama di dalam berdirinya sebuah jemaat dari zaman ke zaman? Jemaat dimulai dari pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bagaikan seorang penabur. Penabur yang keluar dari rumahnya lalu menabur benih. Dan benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur akan berhasil. Akan bertumbuh benih itu dan berbuah dengan sangat banyaknya. Dan pola itu tetap sama sampai hari ini. Ketika kita mau memulai satu jemaat, harus dimulai dari pemberitaan Injil. Dan dari orang yang menerima berita Injil itu mereka merespon. Mereka menyambut anugerah keselamatan. Mereka bertobat atas dosanya. Tentu dimulai dari pengajaran yang menyadarkan mereka orang berdosa.
Dan dari pertobatan itulah mereka mengambil langkah selanjutnya untuk percaya Yesus. Mengaminkan apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib untuk menanggung seluruh dosanya. Dan orang yang sudah merespon tadi, mereka akan menjalani hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, inilah jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang digambarkan oleh kitab Matius bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Karena apa? Karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Upah dosa adalah maut dan sengat dosa itu adalah kematian, sudah tidak berlaku lagi bagi kumpulan orang percaya yang menyambut anugerah keselamatan. Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini kita melihat bagaimana hati Rasul Paulus senantiasa mengucap syukur dalam doanya ketika mendoakan jemaat Filipi. Jemaat yang terus bertumbuh dan itu ditandai dengan kepemimpinan di dalam jemaat itu. Yang ditambahkan bukan saja penilik jemaat tetapi ditambahkan diaken. Pekerjaan yang baik di dalam jemaat, ini yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Didasari di ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Rasul Paulus menyadari bahwa berdirinya sebuah jemaat atas pimpinan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengar berita Injil, sehingga mereka disadarkan akan dosa mereka, sehingga mereka mengambil keputusan untuk bertobat percaya Yesus, dan akhirnya mereka menjadi kumpulan orang yang percaya, menjadi jemaat milik Tuhan, yang Rasul Paulus gambarkan bahwa ia yang sudah memulai pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik apa? Ya di dalam jemaat itu. Itulah sebabnya kita mau belajar sebagai jemaat Gloria Kayen hari ini. Kita mau menjadikan jemaat di mana kita hidup bersama sebagai tubuh Tuhan. Kita akan menjadi satu jemaat yang terus berdiri kokoh di atas kebenaran. Menjadi jemaat sebagai keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai jemaat yang di dalamnya setiap orang yang percaya mempunyai satu kerinduan, bahwa kita semuanya mau melakukan pekerjaan yang baik di dalam jemaat Gloria Kayen. Berdasarkan Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11, apa saja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam jemaat? Ayat 1 dan 2 berkata, saya mengulang lagi supaya jemaat semakin ditambahkan pengertiannya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Perhatikan, apa saja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam jemaat. Kalau konteksnya jemaat Gloria Kayen, ya jemaat Gloria Kayen. Apa yang diperlukan? Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat yang pertama. Rasul Paulus menyebut orang-orang yang ada di Filipi yang sudah bertobat percaya Yesus sebagai orang kudus. Mengapa menjadi kudus? Karena pada saat mereka bertobat dan percaya Yesus, hati mereka kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus segera masuk dalam hatinya dan memeteraikan. Posisi mereka menjadi kudus. Mereka bukan lagi setru atau musuh, tetapi menjadi anak-anak Allah. Nah, dua posisi inilah yang sangat penting dalam kehidupan jemaat. Posisinya kudus, hatinya kudus. Dan jemaat sebagai kumpulan orang percaya ini mempunyai satu tekad bahwa
Jemaat ini harus tetap ada sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua. Sehingga kita dalam melayani di dalam jemaat, kita selalu menaruh pengharapan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, bahkan berkorban untuk pelayanan di dalam jemaat. Dengan satu keyakinan bahwa nanti ketika kita ada di pengadilan Kristus, kita akan mendapatkan hadiah. Nah, ini satu keyakinan inilah yang menjadikan jemaat terus hidup di dalam penata layanannya. Jadi yang pertama untuk mewujudkan satu pekerjaan yang baik di dalam jemaat adalah jemaat memperbanyak kepemimpinan hamba. Yang diperlukan adalah jemaat yang terus-menerus memperbanyak jumlah kepemimpinan, jumlah pemimpin. Pemimpin hamba, bukan pemimpin secara politik, demi jabatan, demi keuntungan, bukan. Tetapi pemimpin hamba. Dikatakan bahwa jemaat di Filipi mempunyai para pendiri jemaat dan diaken. Jadi rupanya di kota Filipi ada beberapa jemaat lokal, makanya disebut dengan para penilik. Artinya di jemaat lokal ada penilik jemaat dan diaken. Penilik jemaat, ada penatua, ada sebutan gembala. Ini orang yang sama sebenarnya. Jadi kalau sudah memakai istilah penilik jemaat, ya untuk penatua dan gembala tidak dipakai. Jadi satu orang yang sama menjalankan fungsi dan tugas sebagai gembala, sebagai penilik, sebagai penatua. Ditambah lagi diaken. Diaken ini seperti yang dikatakan di Kisah Rasul pasal yang ke-6 itu, di mana jemaat pada waktu itu sedang ada persoalan di mana banyak orang mengeluh berkaitan dengan pelayanan meja, pembagian untuk kebutuhan hidup mereka. Lalu para rasul musyawarah dan akhirnya mereka memutuskan untuk memilih 7 orang yang terkenal baik dan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga mereka diangkat menjadi diaken. Diaken itu pelayan jemaat. Jadi rupanya jemaat di Filipi ini sudah besar jumlah anggota gerejanya, sudah banyak. Sehingga diperlukan seorang diaken. Nah, sebenarnya di dalam jemaat lokal, selain ada gembala jemaat, ada diaken, ada penginjil yang tugasnya adalah pergi keluar untuk memenangkan jiwa. Ada pengajar yang tugasnya ke dalam untuk memperlengkapi jemaat. Jadi rupanya jemaat di Filipi ini menjadi satu pembelajaran bagi kita hari ini. Bagaimana kita mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam jemaat, yaitu melalui memperbanyak para pemimpin. Di dalam jemaat diperlukan pemimpin. Pemimpin hamba yang melayani. Yang Tuhan Yesus sendiri mempraktekkan bagaimana Tuhan Yesus mencuci kaki para murid. Itu sebagai tanda bahwa para murid juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yaitu untuk melayani. Bukan hari ini jadi praktek yang dijadikan praktek cuci kaki sebagai hal ritual, bukan ya. Tetapi konsepnya adalah orang harus mau melayani sesamanya. Apalagi sesama orang percaya di dalam jemaat. Orang harus mempunyai kerinduan untuk melayani dalam jemaat. Jadi kalau kita datang di dalam satu acara berjemaat, semua harus mempunyai sikap hati bahwa saya datang di rumah Tuhan, saya datang di dalam acara berjemaat untuk melayani. Jadi bukan kita datang seperti kita nonton konser atau nonton bioskop atau acara hiburan, enggak ya. Disitulah jemaat memperagakan bagaimana mereka melayani satu dengan yang lainnya. Nah, jemaat di Filipi, mereka meyakini bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh pimpinan Roh Kudus itu akan diteruskan sampai Tuhan datang. Dan ini juga yang harus dilakukan di dalam jemaat. Kepemimpinan hamba. Kita sebagai pemimpin bukan pemimpin bos.
tetapi pemimpin hamba. Nah, ini yang sangat unik di dalam jemaat. Di dalam jemaat yang dikedepankan adalah pemimpin hamba. Bagaimana jemaat itu memperbanyak kepemimpinan hamba? Rasul Paulus ketika melayani di Filipi pada awalnya dia bersama Silas. Silas diajak dan Silas turut merasakan penderitaan. Dimasukkan ke penjara dan malam itu mereka berdoa dan memuji Tuhan. Jadi tanpa disadari rupanya Paulus sedang mempraktekkan bagaimana caranya dia merekrut pemimpin yang baru. Silas direkrut oleh Paulus, hidup langsung dengan Paulus, artinya mengenal langsung apa yang dihadapi sebagai seorang pemimpin. Dan bahkan masuk penjara bersama-sama. Nah, ini satu praktek yang mungkin kalau kita hari ini diajak seperti itu banyak yang menolak. Ya. Tetapi itulah praktek yang sedang dikerjakan oleh Paulus ketika dia merekrut dengan Silas. Di tempat yang lain juga kita mengenal banyak nama. Nah di kitab Filipi ini di pasal 2 ayat yang ke-19 itu ada nama Timotius. Timotius ini juga diajak oleh Paulus. Jadi tanpa disadari Timotius sedang diarahkan untuk menjadi pemimpin. Jadi Paulus dengan sengaja mengajak Timotius. Jadi untuk membentuk atau memperbanyak kepemimpinan itu harus dilakukan dengan sengaja. Dan orang yang sedang dipersiapkan tadi disuruh masuk dalam kehidupan sang pemimpin tadi. Disuruh masuk dalam kehidupan Paulus. Artinya kemana bersama-sama. Nah ini kan yang diterapkan Tuhan Yesus ketika memanggil 12 rasul itu. Dan mereka hidup bersama-sama. Kemanapun Yesus pergi mereka ikut. Nah rupanya di pasal yang kedua ayat yang 19. Timotius ini sudah menjadi pemimpin. Ya, sudah menjadi orang yang cukup matang. Sehingga Paulus ingin mengirim Timotius. Tetapi di bagian yang lain ada nama yang disebut lagi di ayat yang ke-25 di pasal 2 kitab Filipi. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus. Wah ini Epafroditus ini juga sama caranya Paulus mengajak dia. Dan di dalam bersama dengan Paulus itulah dia membentuk Epafroditus menjadi, bahkan dikatakan, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi baik Timotius, baik Epafroditus, dengan sengaja Paulus mengajak mereka, memperlengkapi mereka, dan terjun langsung dalam pelayanan. Jadi mereka merasakan beratnya untuk melayani, susahnya melayani, bahkan masuk dalam penjara. Ya. Jadi Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana kalau kita memperbanyak para pemimpin. Harus disengaja. Harus libatkan sampai masuk dalam kehidupan seorang pemimpin itu. Sampai dia benar-benar merasakan, mengalami dan berpengalaman dengan Allah. Dan setelah dia matang, cukup dewasa, utus. Untuk artinya diberi kepercayaan untuk memimpin. Dan Timotius ini berhasil di kitab Efesus. Itu menjadi ladang pelayanan Timotius di kota Efesus. Di kitab 1 Timotius dan 2 Timotius. Itu Paulus memberikan satu suratnya, surat penggembalaan kepada Timotius, ditambah lagi dengan Titus. Jadi ada banyak nama yang disebut oleh Paulus, ada Onesimus. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Dulu para hamba Tuhan di kalangan gereja baptis, ketika mereka sedang mempersiapkan pemimpin sama polanya. Jadi anak-anak muda itu diajak oleh bapak gembalanya
Jadi misalkan gereja itu punya beberapa pos atau cabang atau BPW atau Balai Pembinaan Warga, itu anak-anak muda diajak. Sengaja diajak. Ya. Dan setelah diajak itu kan mereka akhirnya jadi terus-menerus mengikuti gembalanya. Ya. Dan dari situlah gembala mulai mempersiapkan mereka. Dan itu rupanya berhasil. Ada banyak yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Jadi mereka menceritakan dulu bagaimana kok bisa terpanggil menjadi hamba Tuhan. Karena diajak oleh gembalanya, pelayanan kemanapun diajak. Jadi mengalami motor mogok, motor bocor ban, mengalami hujan, mengalami kepanasan, mereka mengalami dengan gembalanya. Dan itulah cara mempersiapkan kepemimpinan hamba. Jadi bukan kepemimpinan bos yang direkrutnya itu melalui cara-cara secara politik, bukan ya. Ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan dikatakan bahwa jemaat di Filipi mempunyai penilik jemaat, mempunyai diaken, dan dikatakan oleh kitab Timotius bahwa mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi caranya kalau kita mau memperbanyak untuk mengerjakan pekerjaan yang baik dalam jemaat adalah memperbanyak para pemimpin. Di dalam gedung, di dalam jemaat, dalam berjemaat. Kita juga memperbanyak pemimpin. Dan yang senior lama-kelamaan akan usia tua dan tidak sekuat ketika dia usia muda, maka harus digantikan yang muda dipersiapkan. Kalau tidak, gereja akan kekurangan orang-orang yang siap sedia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini saya berdiri untuk berkhotbah pada pagi hari ini dengan usia yang ya separuh lah ya. Itu belum tentu 30 tahun ke depan saya masih seperti ini berdirinya. Mungkin sudah duduk, sudah tidak berdaya gitu ya. Jadi kalau tidak mempersiapkan atau memperbanyak para pemimpin, wah itu susah sekali. Ini itu sebabnya di dalam doanya para pemimpin itu kan supaya banyak anak muda yang semakin terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Jemaat Filipi menjadi contoh bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan yang baik dan ditunjukkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dengan menyebut jemaat sebagai kumpulan orang kudus dan menyebut para pemimpin yang ada di dalam jemaat. Dan ditambah lagi dengan contoh-contoh dengan orang-orang yang Rasul Paulus sebut. Ada Timotius, ada Epaphroditus yang pelayanannya sangat berguna bagi dia. Yang mereka disebut sebagai saudaraku, sebagai teman sekerja, sebagai teman seperjuangan, dan sebagai pelayan Kristus yang baik dan setia. Nah ini kan yang kita rindukan. Jadi setiap orang yang datang berjemaat harus dalam hati ada kerinduan bahwa saya juga mau melayani. Saya juga mau memimpin sebagai pemimpin hamba. Saya juga siap sedia. Nah itu jemaat yang baik dan sehat seperti itu. Jadi bukan jemaat yang hanya senang dengan hal-hal yang duniawi, yang jasmani, ya bukan seperti itu. Tapi jemaat yang mulai memikirkan, rupanya kita harus semakin memperbanyak orang-orang yang mau menjadi pelayan, mau menjadi pemimpin. Itu yang harus dikerjakan. Kalau saya dan saudara sebagai jemaat yang siap sedia untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Yang kedua, di ayat 16 di pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang kedua, jemaat mempersiapkan warisan rohani. Jemaat tidak boleh di suatu masa yang direbutkan itu adalah aset misalkan ya. Jadi ketika ada perpecahan lalu gereja sudah di ujung tanduk perpecahan lalu
mereka mendatangkan aparat hukum, lalu gereja berebut asetnya direbutkan. Ya. Oh ini dulu gereja dibelah jadi dua, ini milikmu, ini milikmu. Nah seperti itu. Rasul Paulus memberikan gambaran bahwa kalau kita mau mengerjakan pekerjaan yang baik, jemaat harus mempersiapkan warisan rohani. Yaitu apa? Yaitu tongkat estafet kebenaran itu harus diberikan kepada generasi anak cucunya. Kenapa? Karena Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik ini. Tuhan yang memulai jemaat Gloria Kayen. Nah tentu melalui para tokoh-tokoh gereja yang sudah meninggal mendahului kita. Mereka yang berjuang di awal. Dan mereka yang dipakai Tuhan. Nah tentu mereka ada satu kerinduan bahwa jemaat Gloria Kayen ini akan terus ada sampai generasi demi generasi. Sehingga orang mendapatkan berkat rohani melalui jemaat di tempat ini. Kan itu yang kita rindukan. Jadi bukan jemaat yang di akhir dari atau di tengah perjalanannya diperebutkan, bahkan jadi seperti kayak perpolitikan di dalam gereja ya. Akhirnya gereja itu bisa bubar dan berebut aset. Wah itu sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya gereja harus menyediakan warisan rohani, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kekristenan yang ketika generasi yang sudah senior dipanggil Tuhan, generasi-generasi anak cucu, mereka mempertahankan nilai-nilai kekristenan di dalam jemaat itu. Zaman berubah, situasi berubah, tetapi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kekristenan itu mereka masih pegang teguh. Nah itu warisan rohani. Ia yang memulai pekerjaan yang baik, yang akan meneruskannya. Bahkan ukurannya itu sampai hari Kristus. Itu kan yang tertulis di dalam anggaran dasar gereja seperti itu. Gereja ini berdiri pada diorganisasi tanggal sekian sampai Tuhan datang ya, nggak ada batas waktunya sampai Tuhan datang. Nah, di dalam mempersiapkan warisan rohani, kita bisa belajar bagaimana Musa memuridkan Yosua dan Kaleb, mewariskan warisan kebenaran supaya mereka menjadi pemimpin di masa depan. Bagaimana Paulus mewariskan warisan rohani itu kepada Timotius, kepada Titus, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warisan rohani apa yang sedang kita persiapkan? Atau gereja ini sedang mempersiapkan warisan rohani apa? Nah ini harus yang menjadi pokok doa kita sebagai para pemimpin di dalam jemaat. Memikirkan yang terbaik untuk kelangsungan hidup jemaat. Karena Tuhan yang sudah memulai. Tuhan yang menuntun sampai Tuhan datang lagi menjemput jemaatnya. Warisan rohani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak cerita berkaitan dengan warisan ya. Berkaitan dengan warisan ini bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Jadi saudara mau pilih yang mana? Jadi berkat kalau warisan itu berkelanjutan, dinikmati oleh generasi anak cucu. Menjadi kutuk itu kalau diperebutkan sampai terjadi pertumpahan darah. Wah ini sangat memalukan. Warisan rohani tentu bukan secara fisik kebendaan ya, tetapi nilai-nilai kebenaran. Satu warisan rohani yang dipegang teguh, yaitu firman Tuhan sebagai dasar dari kehidupan kita berjemaat. Apa yang kita persiapkan? Oh kita mempersiapkan jemaat ini mempunyai warisan rohani yaitu apa? Yaitu melahirkan para pengkhotbah-pengkhotbah hebat pada zamannya. Jemaat ini mempersiapkan paduan suara para pemuji Tuhan yang luar biasa. Jemaat di sini terkenal dengan para pemusiknya yang mengasihi Tuhan. Gereja ini mempersiapkan para pemimpinnya. Bukan saja mereka memimpin di gereja, di tempat mereka bekerja,
bahkan di komunitas mereka menjadi pemimpin yang handal, yang hebat. Jadi itu warisan rohani. Warisan rohani yang diteruskan kepada generasi demi generasi. Yang ketiga, bagaimana kita mengerjakan satu pekerjaan yang baik. Di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 firman Tuhan berkata, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang ketiga ini adalah jemaat mempersiapkan diri untuk kekekalan. Jadi kalau yang pertama tadi memperbanyak para pemimpin, ya memang masih dibutuhkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Ketika lembaga atau organisasi atau persekutuan ini ada, ya perlu dibutuhkan para pemimpin. Harus semakin banyak para pemimpin. Karena pemimpin yang lama akan diganti dengan yang baru, yang senior akan kembali ke surga, diganti dengan yang juniornya. Itu diperlukan. Kemudian jemaat mempersiapkan untuk warisan rohani juga diperlukan. Karena kalau tidak dilengkapi dengan warisan rohani, maka gereja itu akan bergeser. Bergeser itu bahaya. Awalnya 1 cm, 5 cm, 10 cm sampai 1 kilometer. Jadi sudah semakin jauh dari firman Tuhan. Jadi bukan lagi mimbar ini untuk memberitakan Injil keselamatan, tetapi cerita dongeng, isapan jempol, cerita nenek tua bisa saja terjadi. Kalau tidak mempersiapkan warisan rohani. Jemaat sudah mulai bergeser nih. Tentu bergesernya itu dari yang berkhotbah di mimbar ini, pengkhotbahnya, gembalanya. Gembala yang mencintai Tuhan sudah meninggal, sudah pulang ke surga, diganti gembala yang tidak mencintai firman Tuhan, yang diceritakan atau yang dikhotbahkan bukan lagi firman Tuhan, tetapi pengalaman-pengalaman pribadi. Kesaksian-kesaksian yang ajaib misalkan, itu senang sekali. Yang Rasul Paulus prediksi itu bahwa orang-orang yang hidup di akhir zaman itu suka mendatangkan guru-guru untuk memuaskan telinganya. Ini kan bukan warisan rohani seperti itu. Itu artinya semakin membawa kepada penyesatan yang semakin jauh dari Tuhan. Dan sangat bahaya sekali ketika mimbar gereja ini bukan lagi firman Tuhan yang disampaikan, tetapi cerita yang menghebohkan. Ya. Bahkan hal-hal yang duniawi, yang materi, yang jasmani dikumandangkan. Itu bukan warisan rohani. Nah, yang ketiga ini adalah jemaat mempersiapkan diri untuk kekekalan. Kekekalan ini suatu kepastian, ya, bahwa tidak ada kita hidup lama di dunia ini, ya. Hidup artinya tidak meninggal, tidak ada orang seperti itu. Ujungnya dia akan meninggal. Nah, itu yang dimaksud dengan mempersiapkan diri untuk kekekalan. Di satu sisi mempersiapkan untuk yang hidup di dunia ini, tetapi di sisi yang lain adalah kita secara pribadi, bahkan seluruh anggota gereja semakin mengerti bahwa yang sedang dia laksanakan ini adalah mempersiapkan untuk kekekalan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, supaya kita suci, supaya kita tak bercacat menjelang hari Kristus, supaya kita penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi melalui jemaat disadarkan bahwa apa yang dia kerjakan ini sebenarnya untuk kekekalan. Kalau kita berorientasi pada kekekalan, maka yang kita kerjakan hari ini adalah kita semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Kita semakin memperagakan satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kekekalan. Ada orang yang berkata bahwa hidup ini sebentar dan sangat singkat sekali. Itu sebabnya setiap dia menjalani kehidupan ini dia selalu berkata bahwa aku harus melakukan yang terbaik dari apa yang bisa aku lakukan, karena bisa saja aku nanti
entah siang, entah sore, entah malam, Tuhan memanggil. Sehingga setiap kesempatan dia gunakan untuk melakukan yang terbaik. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau dalam kehidupan jemaat itu masih mau hidup coba-coba dengan manusia lama, yang di dalamnya akan membawa semakin meninggalkan Tuhan, semakin jauh daripada Tuhan, ini disadarkan bahwa sebenarnya kita ini sedang mempersiapkan kekekalan. Di dalam mempersiapkan kekekalan kita juga berjuang, berkorban, melayani Tuhan sehebat-hebatnya. Karena kita sedang menantikan hadiah ketika kita berada di pengadilan Kristus. Jadi jemaat di Filipi memberitahu kepada kita pekerjaan baik yang harus kita kerjakan itu. Kalau kita mau mengikuti caranya firman Tuhan di kitab Filipi ini yang diajarkan, perbanyak para pemimpin yang mengasihi Tuhan, pemimpin hamba, pemimpin yang cinta kebenaran, kemudian persiapkan warisan rohani, dan persiapkan untuk kekekalan. Jemaat Gloria Kayen, bagaimana kita berjemaat hari ini? Apakah kita berjemaat ya hanya begitu saja, jemaat ya datang, selesai, tidak ada urusan apa-apa. Tapi melalui kitab Filipi ini kita semakin disadarkan bahwa kita berjemaat itu karena Tuhan yang memulai satu pekerjaan yang baik. Supaya kita hari ini yang hidup berdasarkan kita mengenal firman Tuhan, kita harus bertekad. Mari jemaat Gloria Kayen bertekad untuk mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam jemaat. Melalui apa? Mari kita persiapkan para pemimpin hamba. Mari kita persiapkan warisan rohani untuk generasi anak cucu kita. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk kekekalan. Di dalam kefanaan hidup ini. Hari ini kita bisa hidup. Besok belum tentu. Tetapi dengan satu semangat bahwa ini saya kerjakan untuk kekekalan. Maka kita melakukan sedemikian rupa. Bahkan digambarkan supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Kapan saja Tuhan panggil, kita sudah mempunyai kepastian masuk surga. Nah kita kerjakan bagian itu. Dan ini yang harus jemaat Gloria Kayen teguhkan dalam hati. Aku mau bertekad. Aku siap sedia. Dan aku mau berjuang. Untuk mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukannya. Mohon pertolongan dan hikmat-Mu sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya memberkati, amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah
Doa penutup untuk berkat oleh Gembala Jemaat. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian sudah selesai. Dan mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk perjalanan hidup kita 1 minggu ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian kami sudah selesai dan kami semuanya diberkati melalui kebaktian pada pagi hari ini. Nasihat firman-Mu kami dengarkan dan kami siap untuk melaksanakannya. Bapa di surga, hamba-Mu memohon berkatilah jemaat-Mu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami semuanya menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi dewasa di dalam iman dan di dalam kerohanian, supaya kami dapat menjadi satu kesaksian yang cemerlang di tengah-tengah masyarakat. Ya Bapa, kami memohon pertolongan-Mu pada saat kami menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon Engkau memelihara kami, dan tolonglah kami supaya kami juga menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan kami, dan bahkan melalui kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Saatnya kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dan saatnya kami mohon kepadamu kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat menjalani kehidupan 1 minggu ke depan dengan senantiasa memuji memuliakan Tuhan dan hidup berguna bagi sesama. Salam Maranatha.